Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih sudah menyisihkan waktunya untuk kembali bergabung bersama kami di Philip Morning Market Call, edisi Kamis 12 Agustus 2021. Kita langsung mulai saja untuk pembahasan pagi hari ini, dan tidak lupa pula kami ingatkan bahwa Philip Morning Market Call pagi hari ini juga akan dibawakan ya, dan bersama dengan narasumber dari emiten PT AKR Korporindo Tbk, yang nantinya juga kita akan bahas ya, bagaimana peluang investasi di saham Akra di tengah pandemi, sesuai dengan judulnya yang akan kita bahas setelah Philip Morning Market Call ini. Dan tak lupa pula juga kita ingatkan ya, bagi Bapak dan Ibu, untuk stay setelah Philip Morning Market Call, karena nanti kita akan bahas kinerja dan juga strategi dari Akra sendiri bagaimana, dan nanti kita akan membahas dari peluang ya bagi kinerja Akra untuk tahun ini, dan nanti kita bisa lihat juga ya, sambil kita petik juga peluang investasi, atau mungkin bisa kita jadikan pilihan trading di saham Akra. Oke, mungkin untuk yang pertama ya, kita akan bahas sesuai kebiasaan Philip Morning Market Call, di mana kita akan bahas untuk perdagangan beberapa indeks regional dan juga beberapa harga komoditas dunia. Yang kita awali dengan indeks harga saham gabungan, di mana perdagangan kemarin IHSG ditutup ya, sehubungan dengan adanya libur satu Muharram. Sementara untuk indeks Asia lainnya, mayoritas mengalami penguatan, diantaranya ada Nikkei yang menguat 0,65 dan Hang Seng menguat 0,20%. Sementara untuk Straits Times mengalami pelemahan 0,85%. Selain itu, penutupan perdagangan untuk regional Eropa, diantaranya FTSE dan juga DAX menguat 0,83% dan juga 0,35%. Sementara untuk penutupan perdagangan indeks Wall Street, mayoritas mengalami penguatan, hanya saja Nasdaq mengalami pelemahan 0,16%, di mana Dow Jones menjadi pemimpin penguatan sebesar 0,62% dan S&P 500 sebesar 0,25%. Sedangkan untuk kinerja komoditas dunia, mayoritas kinerja komoditas global ya, atau komoditas dunia mengalami penguatan, dengan penguatan yang paling signifikan terjadi di harga CPO atau crude palm oil, di mana pada perdagangan kemarin ditutup menguat 4,24% ke level 4.642 Malaysian ringgit per ton. Selain itu, penguatan komoditas terbesar juga dialami oleh nikel yang menguat 2,19%, dan disusul dengan minyak dunia untuk acuan di luar dari benua Eropa, di luar dari benua Amerika ya, yaitu minyak Brent yang menguat 1,50% ke level 71,69 US dollar per barrel. Selanjutnya untuk perdagangan hari ini, kami melihat ada peluang IHSG untuk menguat ya, setelah adanya pelemahan yang cukup dalam selama beberapa hari ke belakang. Yang kami lihat di sini untuk pergerakan indeks harga saham gabungan, itu akan ada di rentang support 6.037 dan juga resisten di 6.143. Sementara untuk driversnya, kami lihat di sini dari berkaca ya, dari rilis data Consumer Price Index yang menguat 0,5 secara month-on-month, ataupun secara year-on-year menguat 5,4%, memberikan pandangan ya bahwa memang untuk tekanan inflasi ya, untuk ke depan di bulan Juli, memang ada peluang untuk kembali meningkat ya, atau setidaknya masih berada di level
kenaikan yang ekspensif ya, dan juga itu sedikit membuka peluang bagi The Fed untuk mempertimbangkan kembali tentang dialog tapering off yang saat ini belum ditentukan ya kapan akan dilaksanakan. Namun dengan adanya tingkat inflasi yang terus meningkat, kami lihat di sini pandangan dari The Fed yang sebelumnya menyatakan bahwa inflasi bersifat temporary, sekarang mungkin sudah beralih kepada pergerakan yang mulai stabil di tingkat inflasi yang tinggi ya, yang itu juga kembali membuka peluang dialog tapering off tadi atau perubahan kebijakan moneter dari Bank Sentral Amerika. Kemudian untuk rekapan perdagangan Selasa kemarin, dengan pelemahan indeks harga saham gabungan, asing masih mencatatkan net buy sebesar 2,89 miliar rupiah, yang membuat total flow secara year to date ke level atau senilai 6,26 triliun rupiah. Selanjutnya ada berita korporasi, diantaranya ada El Nusa Tbk yang mencatatkan revenue senilai 3,7 miliar rupiah selama semester pertama tahun 2021 atau meningkat 2,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan kenaikan revenue ini tidak diimbangi dengan kenaikan net income yang turun 69,19% ke level atau senilai 40,15 miliar rupiah. Selanjutnya ada PSSI atau Pelita Samudra Shipping Tbk yang mencatatkan net income melonjak signifikan sebesar 149,14% sepanjang semester pertama tahun 2021. Selain itu ada Tebik yang akan atau yang berencana untuk menerbitkan surat utang ya atau bonds atau obligasi senilai 1,2 miliar rupiah. Oke, untuk rekomendasi kita di perdagangan hari ini, dengan adanya penguatan komoditas yang kami rasa akan mendukung ya pergerakan dari saham-saham komoditas di indeks harga saham gabungan atau di pasar saham kita, maka untuk rekomendasi pertama kita lihat di sini ada peluang untuk PTBA ya, muat dengan pandangan ya, atau asumsi dasar bahwa PTBA saat ini memang sedang dalam bullish channel-nya dalam jangka menengah. Ditambah lagi stokastik juga sudah bergerak di area mendekati oversold dan juga sudah terlihat adanya pergerakan golden cross. Jadi kami lihat di sini ada peluang untuk PTBA untuk menguat ya pada perdagangan hari ini, di mana trade idea kita atau trade buy kita kami sarankan di 2.250 dan target price pertama di 2.310 dan ketika target price pertama ditembus maka target price kedua di 2370 akan atau potensi ya untuk dicapai oleh PTBA. Untuk stop loss kami tetapkan di 2180. Dan selanjutnya ada BNGA yang secara tren jangka menengah juga masih cukup baik ya untuk BNGA. Di mana saat ini BNGA membentuk formasi bullish candle di mendekati area dynamic support di EMA 24 hari dan kami lihat di sini ada peluang ya untuk rebound untuk BNGA dengan trade buy di 970 dan target price pertama di 1010. Kemudian untuk target price kedua di 1030. Untuk stop loss-nya kami tetapkan di 950. Selanjutnya ada Inco sesuai dengan penguatan nikel ya untuk perdagangan hari ini ya, yang juga cukup signifikan. Kami sarankan mungkin Inco dengan pergerakan geraknya atau secara teknikalnya saat ini sedang rebound atau menguji di level support, klasik support di sekitar 4.950 ya. Dan untuk stokastik juga kami lihat cukup baik, menunjukkan adanya peluang penguatan ya untuk Inco di perdagangan hari ini. Kami sarankan mungkin trade buy di 4950 dan target price pertama di 5.100 dan kemudian target price kedua di 5.175. Untuk stop loss kami tetapkan di 1.820 karena ketika harga bergerak di bawah EMA 90 sekaligus juga break di bawah classic support, kami rasa Inco akan cenderung masih akan terus turun ya. Namun untuk saat ini dengan formasi candle yang cukup baik, kami rasa Inco punya peluang
didorong dengan kenaikan harga komoditas dunia ya. Selanjutnya juga ada TINS dengan momentum penguatan komoditas. TINS dari pergerakan teknikal pun juga cukup baik dengan adanya formasi candle bullish engulfing ya. Selanjutnya juga ada stokastik yang sudah bergerak oversold, bergerak golden cross di area oversold, dan ini menandakan atau memberikan ya peluang untuk TINS menguat pada perdagangan hari ini dengan trade buy di 1485 atau manfaatkan ketika ada koreksi di saham TINS. Selanjutnya untuk target price pertama di 1560 dan target price kedua di 1600. Untuk stop loss-nya kami tetapkan di 1445. Dan yang terakhir ada AKRA atau AKR Korporindo Tbk, di mana kalau kita lihat di sini AKRA mungkin saat ini sedang mencoba ya menguji dynamic support di exponential moving average 24 hari. Sekaligus juga ini menandakan pergerakan stokastik yang sudah bergerak di area oversold, dan secara historikal AKRA cenderung akan bergerak menguat ya atau mengalami golden cross ketika grafik stokastik sudah bergerak di area oversold. Dengan trade buy di 380 atau manfaatkan ketika ada koreksi di saham AKRA. Selanjutnya untuk target price pertama di 3.550 dan target price kedua di 3.580. Untuk stop loss-nya kami tetapkan di 3.400. Oke, mungkin untuk di akhir acara ya, di akhir sesi, kami minta kesediaan Bapak dan Ibu untuk Oke, mungkin itu saja dari kami, dan kita akan langsung masuk ya ke sesi bincang-bincang dengan emiten yang sesaat lagi akan kita mulai. Selamat pagi, Pak. Oke, mohon maaf Pak Suris. Oke, kita bisa mulai ya Pak Suris, karena sebelumnya kita tadi sudah bahas untuk Philip Morning Market Call ya, yang biasa kita bawakan tiap pagi, dan saat ini ya kita sudah mulai ke bincang-bincang dengan emiten ya, sesuai dengan judul kita, peluang investasi di saham AKRA, dan juga kinerjanya juga ya, untuk strateginya di tengah pandemi di tahun 2021. Mungkin saya persilahkan untuk Pak Sures. Ya. Ray Dustin, ini mungkin Prof dulu izin share screen ya. Oh iya. Sama start video ya. Ya. Boleh video saya bisa on Pak, because saya nggak bisa. Oh iya, sorry.
Oke. Mungkin jadiin co-host ya. Untuk Pak Sures belum ini ya, belum terlihat ya videonya. Videonya saya belum bisa. Oke. Sorry. Atau Iya. nggak ada pilihan co-host ya? Iya, baik. Fiona udah jadi host sekarang. Mungkin you bisa open my video gak? Sebentar, mungkin kita di sini ada sedikit ini ya, mungkin coba kita ya. Bisa kan? Sorry. Di saya nggak ada pilihan untuk jadikan co-host. Sebentar, sorry. Ya. Oke, sebentar ya, Bu. Mohon maaf, mungkin dari settingan Ibu Fiana yang bisa aktifkan kamera dari Pak Sures ya mungkin, karena tadi saya klik untuk jadikan host dari Ibu Fiana. Nggak ada pilihannya untuk Oh enggak, baik sebentar. nggak ada pilihannya untuk mengaktifkan co-host, rename outlook, atau saya jadiin aja Pak Sures host ya. Ya, sekarang saya bisa, tapi ya Pak. nanti untuk sharing gimana? Bapak bisa on video? Share screen saya bisa? Share screen you bisa ya? Iya. Oke, boleh. Oh, nggak bisa nih. Nggak bisa, mungkin Bapak aja berarti yang share screen ya? Nanti videonya gimana? Ketika video Bapak jadiin saya host lagi. Oke, kita mulai dulu kalau gitu. Ya. Bisa lihat screen saya? Bisa Pak. Tadi dengan Pak Philips kita mau mulai atau gimana? Ya, sudah sambung ya Pak ya untuk share. Oke. Oke,
Oke, baik. Dipersilakan dari Pak Suresh untuk membawakan presentasi. Oke. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah ikut di webinar ini mengenai AKR Koperindo Tbk. Hari ini saya Suresh Wembu, Direksi dan Corporate Secretary dari AKR Koperindo, mau jelaskan sedikit mengenai peluang dan kinerja AKR Koperindo di 6 bulan semester 1 di tahun 2021, dan juga mau bicara mengenai peluang dan outlook-nya untuk AKR di semester 2 tahun 2021 di tengah pandemi. Terima kasih ke Philip Securitas untuk kasih kesempatan untuk AKR untuk sharing hari ini dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. So basically saya mau sedikit jelaskan mengenai bisnisnya AKR sebelum saya masuk ke detail mengenai performance AKR. Sebagai perusahaan, AKR sudah ada di Indonesia udah 60 tahun, tapi kekuatan AKR adalah infrastruktur dan supply chain logistik yang kita sudah bangun dalam waktu 3 dekade sampai 4 dekade, yang mana kita sudah punya terminal-terminal BBM, chemical dan juga logistik di semua tempatnya di Indonesia, termasuk di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan juga kita supply ke Papua. Itu kunci untuk KKR bisa supply barang-barang ke semua tempatnya, even dalam waktu pandemi. Kenapa itu? Mungkin barang yang kita supply adalah barang yang butuhan sehari-hari, termasuk bahan kimia yang itu menjadi bahan baku untuk banyak industri konsumen, dan juga untuk BBM. Kalau mau supply BBM ke lebih dari 2.000 pelangganan di semua tempat di Indonesia, AKR sudah punya infrastruktur logistik yang kuat, termasuk terminal di 17 pelabuhan. Kita juga ada armada truk dan kapal yang bisa deliver barang-barang ke semua konsumen di Indonesia. So basically ini menjadi kunci untuk supply barangnya ke konsumen dalam waktu pandemi juga. Ini adalah satu contoh terminal yang kita punya di Surabaya, yang Bapak Ibu bisa lihat itu sudah ada ada dermaga untuk ke kapal bisa sandarin, bisa discharge, juga ada tank terminal, tangki-tangki terminal, dan juga semua fasilitas yang lengkap. Ini adalah satu contoh terminal yang AKR sudah buat di semua tempatnya di negeri Indonesia, dan itu adalah kekuatan untuk AKR bisa supply ke semua konsumen. So basically kalau kita lihat momentum pertumbuhan AKR di 6 bulan 2021, itu adalah continuation of strong performance yang AKR sudah deliver di tahun 2020. Kalau lihat di tahun 2021, laba neto AKR sudah naik 28% menjadi 550 miliar dari 432 miliar di 6 bulan 2020. Ini di tahun 2020 untuk full year juga AKR profitnya sudah naik 30%. Dan tahun 2021 kita bisa tetap maintain laba neto ke 5,1%. Dan EBITDA naik 18% ke 946 miliar banding dengan 805 miliar. Artinya even dalam waktu pandemi AKR di tahun 2020 sudah naik 30%, di 6 bulan juga udah naik 28% banding periode yang sama tahun lalu. Di balance sheet, AKR punya balance sheet yang kuat dengan net gearing-nya cuma 0,11 kali. Bisa lihat di grafik ini, net gearing AKR turun terus dari 0,27 kali di 2019, sekarang cuma menjadi 0,11 kali. AKR punya cash yang sampai 2 triliun rupiah per 30 Juni 2021. Dan sekarang kita lihat trennya return on equity dan return on asset juga sudah mulai baik dengan gearing yang rendah. AKR tetap bisa menjaga return on equity dan return on asset. So overall saya bisa bilang ini performance-nya AKR dalam waktu pandemi juga tetap bisa jalan terus, dan profitabilitas bisa jaga dan maintain di period-period yang di first half 2021. Bisa lihat di sini laba usaha AKR naik 15%,
laba neto tahun berjalanan naik 35% banding dengan periode yang sama tahun lalu 610 miliar. Dan setelah potong minority interest, laba neto AKR udah naik 550 miliar rupiah atau 28% banding dengan tahun lalu. Selain dari kenaikan pendapatan dari distribusi, kita juga jaga cost-nya, bisa reduce cost-nya untuk ini kita bisa lihat laba usaha juga naik 15% di tahun 2021. Kalau saya mau bicara mengenai performance AKR dalam waktu 18 bulan yang terakhir, kita lihat yang AKR sebagai perusahaan sudah masuk di sektor kritikal, yang mana pemerintah sudah izinkan AKR untuk operasi di semua tempatnya tanpa ada gangguan apapun. Tapi di era ini kita harus waspada mengenai keamanan pekerja di AKR dan juga gimana itu bisa semua karyawan kita yang mungkin operate kapal atau mungkin tanker dan juga terminal tetap bisa jaga untuk pekerjaannya. Dan sekarang di AKR lebih dari 90% karyawan kita sudah vaksinasi dan untuk ini kita sekarang juga operate dalam kondisi mungkin shift A, shift B gitu. Untuk ini kita bisa tetap operate di semua tempatnya. Yang kedua, dalam waktu 18 bulan terakhir ini, AKR juga sudah invest untuk upgrade platform IT. Yang mana sekarang semua orangnya duduk di rumah atau off-site, tetap bisa jalan tanpa ada gangguan. Tadi saya bilang di dalam untuk cost-nya juga kita telitian untuk atas biaya-biaya dan keluaran dan juga lihat itu cost efficiency-nya bisa mendorong profitabilitas AKR di tahun 2020 dan 2021 juga. Kita tetap pengelola modal kerja dengan baik, yang mana cash-nya juga masih cukup untuk operation, dan kita juga lihat dengan 2 triliun rupiah cash, kita juga bagi dividen interim yang 60 rupiah per saham atau 237 miliar yang dibagikan tanggal 19 Agustus ini. So saya bisa bilang dalam waktu new normal ini tetap AKR bisa operasi tanpa gangguan dan kita ensure supply barang BBM dan juga chemical ke semua pelangganan kita di Indonesia. Kalau bicara mengenai segmen-segmen, saya mau menjelaskan mengenai bisnis perdagangan dan distribusi BBM. Bisa lihat grafik ini di kuartal 2 2021 performance-nya volume penjualan chemical BBM sudah naik 605.000 kiloliter banding dengan 565.000 kiloliter di kuartal 2 2020. Tahun 2020 juga mungkin penjualan BBM sudah naik 11%. Pasar di Indonesia turun minus 7%. Tapi AKR tetap bisa grow volume BBM yang di situ dengan ada market share gain dan juga dengan infrastruktur. Tadi saya bilang AKR tetap bisa deliver produk ke semua pelanggan di Indonesia. Nah, itu pertumbuhan volumenya di quarter on quarter itu dari mana? Dari industri seperti batubara, nikel, emas, dan juga tembaga. Kita lihat ada banyak demand-nya untuk solar. Dari jumlah solar yang kita jual di Indonesia, lebih dari 49% itu ke mining industry. Yang kedua, industri yang paling besar adalah di general market, termasuk plantation CPO, termasuk mungkin power plant dan semuanya. Itu juga kita lihat ada prospeknya lebih bagus di semester 2 juga. Tahun ini kita guidance untuk volume adalah kita bisa capai sekitar 6-8% growth dan menjadi 2,5 juta kiloliter. Kalau dalam 6 bulan kita sudah capai 47% dan kita tetap bisa yakin bisa dorong volume di semester 2 juga. Seperti Bapak Ibu tahu sekarang dengan harga batubara, nikel dan semua komoditas sudah naik. Banyak perusahaan-perusahaan di mining sudah gejot produksi. Dengan itu kita lihat prospeknya di semester 2 juga masih bagus. Kalau lihat yang bisnisnya kimia dasar adalah bahan baku untuk production of various industry, termasuk rayon di tekstil atau home care product.
Tapi sekarang kita lihat di Indonesia, ada banyak smelter yang sudah bangun juga. Smelter alumina, smelter tembaga, nikel, semua butuh banyak chemical. Kita lihat sekarang 14% dari penjualan kimia adalah untuk smelter dan proyek-proyek seperti itu. Di kuartal 2 2021 juga kita lihat yang performance AKR di chart di atas itu sudah naik dari 307.000 metrik ton bisa menjadi 410.000 metrik ton di tahun kuartal 2. Dan di per Juli juga kita lihat performance-nya chemical masih bagus, double digit. Dan tahun ini kita lihat target pertumbuhan untuk kimia juga 10-12%. Satu hal saya mau jelaskan adalah kalau bisnisnya trading and distribution di Accra, itu semuanya tidak ada risiko harga komoditas. Kenapa? Kalau kita lihat yang chemical penjualan itu berbasis komisi. Artinya apapun kita jual, kita dapat persentase komisi dari harga yang kita udah jual. Harga sudah already sempadan dengan prinsipal. So tidak ada risiko untuk AKR. Juga untuk BBM, bisnis itu juga adalah pass through. Apapun adalah harga minyak di dunia, langsung kita pass through ke konsumen. AKR sebagai distributor gak ambil risiko harga. Untuk ini dua bisnis ini, marginnya jaga dan juga apapun adalah harga komoditas, AKR bisa dengan penjualan volume terus naik. Itu profitabilitas AKR bisa tumbuh. Dengan ini mungkin kita lihat yang performance-nya di semester 1 untuk trading and distribution sangat bagus dan outlook-nya ke depan juga kita bisa tetap grow bisnisnya dengan volume growth dan juga jaga stabilitas untuk margin. Tahun 2021 juga ada kontribusi dari proyek JP. Seperti Bapak Ibu tahu, AKR dengan Pelindo 3 sudah lakukan proyek JP di Gresik Manier sejak tahun 2013. Dan sekarang kita lihat yang jumlah penjualan lahan di 2021 juga naik dari 166 miliar di tahun 2020, 6 bulan. Tahun 2021, per semester 1 kita sudah jual 366 miliar rupiah penjualan lahan. Juga dapat sewa lahan dari Freeport. 1 tahun kita dapat sekitar 120 miliar. Itu adalah lahan yang kita sudah kasih ke Freeport. Dan juga sekarang kita juga mulai supply utilitas termasuk listrik, air dan semua. Nanti ke depan waktu kita ada banyak konsumen dapat utilitas juga. Tapi bisa lihat pendapatan dari JP juga naik dari 240 miliar menjadi 442 miliar di tahun 2021. Ini juga adalah satu segmen yang sudah mulai kontribusi ke profitabilitas AKR. Sampai sekarang kita sudah already alokasikan sekitar 186 hektar ke beberapa proyek-proyek yang sudah mulai operation di JP. Kita lihat yang trennya untuk penjualan sekarang sudah mulai trennya sudah mulai bagus. Sampai 2021 kumulatif yang kita sudah punya 16 proyek itu ada 83 hektar sudah jual, 103 hektar sudah diserahkan ke Freeport untuk leasing untuk proyek smelter. Kita punya lahan yang cukup besar. Nanti ke depan kita lihat juga kontribusi dari JP sekarang sudah mulai meningkat. Kalau bicara mengenai penjualan lahan, marginnya untuk penjualan lahan sangat bagus. Itu mungkin lebih dari 50% dari pendapatan. So basically kita lihat yang kontribusi dari JP juga sekarang sudah mulai lihat di laporan keuangan AKR. Nanti saya jelaskan lebih detail mengenai beberapa perkembangan di JP yang mesti menarik untuk investor. Kita bisa lihat yang proyeknya JP kemana. Ada 3 perkembangan penting yang saya mau highlight hari ini. Satu adalah penjualan lahan dan juga untuk investor di Indonesia sekarang masuki ke siklus investasi manufaktur. Dan kita lihat dalam waktu 6 bulan yang terakhir, permintaan akan lahan sudah mulai meningkat. Dan yang kedua, saya mau highlight adalah JP sudah mendapatkan status sebagai kawasan ekonomi khusus dengan ketentuan PP nomor 71 tahun Juni 2021. Dengan ini JP sudah dapat fasilitas KIK untuk sektor teknologi dan manufaktur. Nanti saya jelaskan ini yang development yang penting dan juga gembira itu bisa impact ke profitabilitas AKR dan JP gimana.
Yang ketiga saya juga mau highlight adalah satu pengumuman dari Freeport. Officially dia sudah announce Freeport sudah mulai konstruksi dan appoint kontraktor EPC untuk smelter tembaga di JP. Ini juga adalah satu berita yang gembira yang bisa dorong penjualan lahan di JP. Kita lihat di beberapa analis di pasar sudah mulai bicara mengenai gimana Indonesia sudah memasuki ke siklus investasi manufaktur, dengan pemerintah juga dorong investasi dengan Omnibus Law dan juga kasih banyak fasilitas. Kita lihat trennya, investasi pada manufaktur sudah mulai naik di Indonesia dan prediksinya adalah dalam waktu 3-4 tahun Indonesia juga mau tarik banyak investasi untuk manufaktur. Targetkan untuk investasi di Indonesia dalam waktu tahun 2020 sampai 2024 nilai itu mau naik sampai 1.978 triliun atau naik 54% banding periode 2015-19. Dengan itu pemerintah juga sudah bikin banyak aturan seperti Omnibus Law dan semuanya. Dan industri yang ada banyak yang masuk transaksi di investasi adalah di automotive, di data center, dan juga ada banyak yang manufacturing lainnya yang outlook-nya juga agak bagus. So basically dengan lahan yang itu cukup besar di JP, kita yakin proyek JP juga menarik banyak investasi. Dan juga dengan JP sudah dapat fasilitas sebagai kawasan ekonomi khusus. Saya sekarang mau minta Ibu Fiana untuk share satu video. Untuk ini Bapak Ibu bisa lihat proyeknya JP apa dengan short video yang saya mau share sekarang. Bisa lihat proyek JP perkembangannya gimana. Saya mungkin minta Ibu Fiana bisa share video. Nanti saya jelaskan lebih detail mengenai proyek JP dan perkembangan gimana. Oke, what do you, Fiana? Okay, Pak, thank you. Setelah 3 tahun beroperasi, pemerintah akhirnya resmi menetapkan Java Integrated Industrial and Ports Estate atau JIPE sebagai kawasan ekonomi khusus teknologi dan manufaktur. Berlokasi di Gresik, Jawa Timur, JIPE berada di lahan seluas 3.000 hektar yang didirikan oleh PT AKR Korporindo Terbuka bersama PT Pelindo 3. Di atas lahan tersebut terdapat kawasan industri seluas lebih dari 1.000 hektar, pelabuhan laut dalam seluas 400 hektar, dan perumahan modern seluas 800 hektar. Sementara itu dari segi fasilitas terdapat pembangkit listrik, pengelolaan air bersih dan limbah, suplai gas, jaringan telekomunikasi dan multimoda yang menjadikan JIPE kawasan ekonomi khusus Gresik sebagai kawasan industri terintegrasi pertama di Indonesia. Lokasi yang strategis dilengkapi dengan berbagai fasilitas memberi daya tarik bagi para pelaku industri. Sehingga meski baru 3 tahun beroperasi telah ada 15 perusahaan yang berinvestasi di JIPE.
di mana 5 diantaranya telah beroperasi. PT Freeport Indonesia adalah salah satu perusahaan yang telah menjalankan proyek smelter di JP. Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menyatakan kelengkapan infrastruktur dan utilitas menjadi alasan penting perusahaannya memilih berinvestasi di JP. Pertama, kesiapan lahan, kemudian masalah perizinan, administrasi, dan juga supporting infrastructure seperti pelabuhan, jalan, dan juga laydown area. Dan tentu saja ujungnya adalah pertimbangan ekonomi dan kemudian kemudahan atau ketersediaan dari off-takers kita. Sementara itu, perusahaan yang bergerak dalam industri beton, Adimix PCI Indonesia, menilai keunggulan JP adalah kemudahan dalam konektivitas dan integrasi antara kawasan laut dan darat. Tempat ini bisa mensupport kami, industri kami, untuk daerah yang di Indonesia bagian timur, terutama di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, NTT, NTB, bahkan sampai Timor Leste. Kombinasi fasilitas yang dimiliki JP, lokasi strategis dan status sebagai kawasan ekonomi khusus diharapkan dapat mendorong peningkatan daya saing industri di Indonesia. Di masa depan, hal inilah yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang menarik. Tim Liputan Metro TV. Terima kasih, Fiana. Itu adalah sedikit gambaran mengenai proyek JP yang perkembangan. Tadi ada bicara dari Bapak dari Freeport Indonesia juga mengenai bisnisnya di JP. Mungkin Fiana bisa sharing atau? Ya Pak, sekarang bisa sudah. Oke, share aja. Ya, kita lanjut bicara mengenai proyek-proyek yang seperti Freeport di JP, dan juga ke depan kita kira-kira apa prospeknya untuk penjualan lahan di JP. Next slide. Kalau bicara mengenai next slide. Ya, proyek KIK itu apa? Dan benefit apa yang kita dapat sebagai developer dan juga untuk tenant-tenant yang kita mau tarik ke JP dapat fasilitas apa? Saya mau jelaskan 3 hal. 1, kalau dengan dapat status KIK JP, itu menjadi satu kunci untuk tenant-tenant kita bisa mulai operation di bisnis di JP dan kemudahan berbisnis. World Bank di satu survei sudah bilang, untuk investasi di Indonesia paling sulit adalah ease of doing business. Artinya kita mau jalanin proyek, ada banyak izin, AMDAL, ada isu-isu. Dengan KIK, pemerintah sudah bikin aturan dengan di mana sudah ada satu administrator di KIK yang bisa keluari semua izinnya. So basically itu bisa menarik banyak investor untuk masuk ke bisnis di kawasan JP. JP juga sudah punya fasilitas namanya Klik, yang mana itu bisa langsung bisa mulai investasi atau konstruksi tanpa nunggu-nunggu lama untuk izin-izin. Ini jadi satu kunci untuk kenapa itu bisa menarik banyak investor ke kawasan ekonomi khusus. Dan juga tadi bisa lihat di video sudah ada fasilitas dan infrastruktur yang terintegrasi, itu juga turunin cost logistik untuk bikin lebih menarik untuk investor. Investor-investor yang masuk ke JP dapat banyak insentif seperti fiskal dan non-fiskal, termasuk tax holiday. Cuma untuk investasi dengan cuma 100 miliar rupiah, dia bisa dapat tax holiday sampai 10 tahun. Kalau investasi lebih dari 1 triliun rupiah, dapat fasilitas 20 tahun tax holiday atau zero corporate income tax. Itu bisa dapat kalau masuk ke kawasan ekonomi khusus. Kalau ke kawasan industri lainnya, juga dapat fasilitas seperti itu. Dan juga ada banyak tax allowance dan bebasan dari PPN, biaya masuk dan pajak impor. Itu bisa juga menjadi satu kunci kenapa kita bisa cari investor. Yang kedua juga adalah non-fiscal. Dengan KIK status sekarang investor dari luar negeri juga bisa dapat hak pakai dan HGB hingga 80 tahun di JP. Dan juga ada banyak fasilitas seperti kemudahan untuk tenaga kerjaan, termasuk untuk kemudahan untuk imigrasi dan semuanya. Seperti Project Freeport, itu mungkin minta 15.000 karyawan dan lebih dari 600 expatriate yang mungkin mau konstruksi smelter. Untuk itu dia bisa dapat semua fasilitas.
dengan semua benefit dari kawasan ekonomi khusus. Saya bisa bilang JP bisa compete dengan semua industrial estate, cuman bukan di Indonesia, juga dari kawasan industri seperti di Vietnam atau Thailand yang untuk dapat fasilitas-fasilitas ini. Ini dapat yang KIK sekarang sudah dapat di bulan Juni 2021. Sekarang dengan status ini kita sekarang menyotin penjualan lahan juga lebih ketat. Next slide. Kalau lihat yang juga inisiatif dan untuk penjualan lahan di JP gimana? Tadi saya bilang itu kita punya land bank yang cukup besar, sampai 1.200 hektar di kawasan industri. Sekarang sudah sewa atau jual sampai 190 hektar. Masih punya land bank yang cukup besar, 1.000 hektar. Itu kita target industri sekarang adalah untuk logam, kimia, elektronik, energi, dan infrastruktur pendukung. Kenapa kita target industri ini? Business model JP bukan cuma jualan tanah jual. Kita juga kasih semua fasilitas termasuk pelabuhan, utilitas seperti listrik, air, dan semuanya yang bisa dapat recurring income. Project-project yang seperti di logam kimia itu butuh banyak utilitas. Untuk ini kita agak targeting industri seperti tekstil atau sepatu, enggak. Tapi itu kita sekarang udah dengan KIK mau memasarkan lebih intensif untuk berapa investor. Kita sudah tanda tangan berapa MOU juga, baru tanda tangan 1 MOU dengan Taitra dari Taiwan. Kita juga sekarang pasar ke banyak sektor di Jepang, Korea, China, dan semuanya untuk menarik investasi ke JP. So basically kita yakin dengan land bank yang sudah siap, utilitas sudah jalan, JP bisa tarik banyak investor ke depan. Next slide. Saya mau jelaskan sedikit mengenai proyek Freeport. Itu berita yang banyak orang nunggu dan juga selalu ada berita itu Freeport harus bangun smelter di Indonesia dan harus sudah operasi sebelum tahun 2023. Itu adalah komitmen dari Freeport ke pemerintah Indonesia. Untuk itu, dari tahun 2019, JP sudah already serahkan sampai 103 hektar tanah ke Freeport. Dia sudah siap tanah juga di JP. Dan commercial term dengan Freeport adalah tanah itu mungkin kita sewa panjang untuk dengan Freeport sampai 80 tahun. Dengan 103 hektar setiap tahun kita dapat sampai 120 miliar seperti sewa tanah. Juga dia sekarang minta dengan tanda tangan EPC agreement dengan Chiyoda, dia juga minta tambah laydown area sekitar 60 hektar. So dengan 60 hektar termasuk 103, kita udah kasih 163 hektar ke Freeport, bisa dapat pendapatan sampai 200 miliar per tahun. Tidak ada biaya untuk ini. So langsung itu masuk ke profit and loss AKR. Tapi selain dari cuman dapat pendapatan sewa lahan, kita juga sediakan semua fasilitas, utilitas. Kita udah tanda tangan heads of agreement untuk listrik, air, juga untuk pelabuhan. Project JP mungkin mau bikin pelabuhan untuk Freeport khusus. Hampir dia nanti untuk 6 juta metrik ton konsentrat yang mau masuk dan keluar. Bisa lihat proyek-proyek seperti ini, itu bisa minta lahan yang besar, cukup besar, dan juga dapat banyak fasilitas untuk recurring income ke depan. So itu adalah satu information saya mau sharing ke bapak-bapak, dan ini dengan Freeport sudah announce dan dia mungkin mau mulai konstruksi dari bulan September, itu bisa menjadi satu ekosistem untuk ke depan. Next slide. Kenapa tadi saya bilang proyek-proyek seperti Freeport itu menarik untuk investor untuk JP adalah kita lihat dari announcement dari Freeport dan dari Chiyoda. Project smelter di JP itu bisa menjadi satu smelter tembaga yang paling besar di dunia. Yang mana dia mau proses sampai 1,7 juta metrik ton tembaga atau copper. Itu adalah konsentrat yang dibawa dari Papua ke JP, proses menjadi copper dan juga precious metal. Dia juga di JP nanti mau proses emas, silver, dan semuanya. So project itu dengan investasi 3,5 miliar dolar, itu bisa di satu proyek yang paling besar di Indonesia. Untuk JP, kenapa kita very interested di proyek-proyek seperti ini? Proyek seperti copper smelter ini, end product adalah refined copper. Nanti yang
pakai di kawat kabel, kuningan, tembaga tabung, dan semuanya produk-produk. Dan satu usage of copper di ke depan adalah di electric vehicle. Seperti kita tahu sekarang Indonesia dan banyak negara-negara sudah mulai bikin industri untuk electric vehicle dan juga untuk renewable energy. So basically di electric vehicle butuhan tembaga itu paling besar. So basically itu bisa dengan smelter di JP langsung kita bisa tarik banyak investor yang masuk ke bisnisnya electric vehicle juga. Untuk ini kita juga fokus di area itu. Yang kedua, byproduct dari copper smelter seperti sulfuric acid dan semua itu bisa menjadi bahan baku untuk industri seperti pupuk, kertas, gelas, sabun, deterjen dan lain-lain. Juga gypsum industri. Basically dengan satu project smelter aja kita bisa lihat bisa bikin ekosistem untuk produksi macam-macam produk dan bisa menarik investor ke JP. So basically kita yakin project ini bisa banyak manfaat untuk JP dan juga untuk stakeholdernya di AKR Koperindo. Next slide. Yang kedua, itu potential tenant tadi saya bilang, kita fokus untuk industri 4.0, termasuk metal, selain dengan tembaga, juga kita ada nikel, besi baja. Dalam waktu sekarang kita juga udah bicara dengan project satu untuk pakai nikel. Kenapa? Nikel juga pakai banyak chemical seperti sulfuric acid tadi saya bilang. Dan produk-produk kimia, turunan dari petrochemical, elektronik, dan energi. Kita mungkin di JP pakai pembangkit listrik tenaga dari gas, bukan dari batu bara. Dan di depan, kita juga ada proyek-proyek seperti compressed gas, LNG, storage, dan kita juga mau invest di solar panel. Banyak industri dukungan termasuk data center, mesin peralatan, dan semuanya bisa juga masuk. Satu news yang gembira adalah di semester 1 kita tanda tangan dengan Bank Indonesia untuk beli lahan 14 hektar. Satu usage lahan itu adalah untuk data center. So basically sekarang JP sudah mulai pikir gimana bisa masuk ke industri 4.0 ke depan. Next slide. Dengan ini semua saya bisa bilang kontribusi JP ke AKR Koperindo terus meningkat. Tahun lalu kontribusi dari JP cuma 9% ke gross profit AKR. Tapi tahun ini aja udah hampir naik 15-20% profitnya AKR dari JP. Ke depan kita lihat mungkin tahun 2024-2025 perkiraan kita dengan penjualan lahan cuma 50 hektar dan utilitas yang kita sediakan, profitabilitas dari JP bisa kontribusi 31% ke profitnya AKR. Selain dari growth-nya di perdagangan dan distribusi, sekarang kita ada growth driver yang kuat, itu adalah JP, dan kita sudah invest sampai 7 triliun rupiah di proyek ini tanpa ambil banyak pinjaman. Tentunya kita bisa yakin growth-nya AKR bisa tetap grow 14-16%. Ini adalah sedikit gambaran saya mau sampaikan ke Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Next slide. Sekarang banyak bicara mengenai proyek ESG dan sekarang inisiatif apa AKR lakukan saya jelaskan dalam waktu 2-3 slide. Ini bisa meningkatkan pendapatan dari beberapa inisiatif yang renewable dan berlanjutan. Next slide. Sebagai komitmen dari majority shareholder dan di CBOD, AKR berkomitmen untuk menerapkan praktik-praktik yang sangat itu untuk di ESG. Sebagai perusahaan kita sudah publish sustainability report sejak tahun 2014. Banyak perusahaan masih belum publish ya, tapi AKR dari 2014 sudah publish sustainability report. Copy sustainability report bisa download dari website kita www.akr.co.id dan AKR sudah masuk juga di bursa sebagai IDX ESG leader. Dan dengan sustainability analytics dia sudah juga rating AKR sebagai perusahaan dengan risiko mungkin medium. Next slide. Berapa proyek yang AKR lakukan juga mungkin kenapa bisa AKR bisa masuk ke 30 perusahaan itu adalah terbaik dalam inisiatif ESG. Tidak ada sama sekali kontroversi yang signifikan atau memiliki likuiditas yang transaksi yang cukup baik dan kinerjanya sangat baik. Next slide. Kita juga lihat di AKR kita lakukan beberapa inisiatif termasuk yang mungkin bikin JP sebagai kawasan industri green project. Kita sekarang dengan lahan yang kita punya cukup besar sudah mulai invest untuk gas. Kita tanda tangan baru joint venture dengan perusahaan gas. Di depan kita juga mau invest di solar panel di rooftop dan juga water top.
Untuk BBM, selain jualan solar, dan untuk kita juga campur dengan FAME sesuai dengan arahan pemerintah. So apa yang BBM kita supply juga ramah lingkungan, dan juga produk seperti gasolin yang kita jual di proyek BP itu juga pakai teknologi Euro 4. Ke depan waktu Indonesia sudah siap untuk electric vehicle, kita ada rencana untuk tambah electric vehicle charging station di semua tempat-tempat di BP. Next slide. Baru kita minggu lalu tanda tangan joint venture agreement untuk produk energi gas alam. Tadi saya bilang semua di JP tidak ada pakai batu bara, semua pakai gas. Dan kita tanda tangan joint venture dengan perusahaan yang sudah bikin infrastruktur di Jawa, Kalimantan, dan semuanya. Namanya Bayu Buana Gemilang. Mana ini joint venture Berkah Buana Energy. Nanti AKR memiliki 65%. BBJ nanti 35%. Ini adalah satu proyek yang kita sudah mulai untuk supply gas ke tenant-tenant KJP. Tapi ke depan kita juga mau lihat LNG terminal dan semua. Kenapa? AKR juga sudah punya pelabuhan yang sangat besar di JP. Itu bisa bawa ke tanker-tanker LNG juga ke JP. Next slide. Kita ada fokus untuk di ESG selain untuk bikin industri, innovation dan infrastruktur, ke education, ke mungkin untuk good health and well-being. Sebagai CSR kita berkontribusi banyak untuk masyarakat di daerah-daerah yang kita operation. Selain untuk good health, juga untuk kasih scholarship dan semuanya ke anak-anak di situ. Dan juga kita tadi saya bilang pakai gas semua, so clean energy ke depan. Next slide. Ya, balance sheet AKR sangat kuat, tadi saya bilang punya aset lebih dari 20,3 triliun, ekuitasnya hampir 11 triliun, dan hutangnya sudah turun cuma menjadi 3,2 triliun rupiah. Next slide. Dengan semua ini AKR tetap bisa membagikan dividen yang sangat bagus. Kita sebagai perusahaan sudah bagi lebih dari 50% dari profit dalam waktu 5 tahun yang terakhir. Bisa lihat tahun 2020 juga kita bagi 53% dari profit sebagai dividen ke pemegang saham. Kita selalu bagi dividen interim dan final dengan profitabilitas dan performance di semester 1 sudah naik lebih dari 27%. BOD AKR sudah decide untuk bagi Rp60 per saham atau naik 20% bagi compared dengan tahun 2020 sebagai interim dividen ke pemegang saham. Next slide. Ya, ini adalah satu summary. Tetap AKR ada banyak growth driver atau earning driver. Kita tetap meningkatkan volume perdagangan BBM dan bahan kimia. Dengan status KIK, pasti itu penjualan lahan di JP juga naik. Kita sudah banyak ada pre-marketing. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga mau tanda tangan berapa kontrak untuk penjualan lahan. Kita tetap waspada untuk biaya operasi dengan ketat. Dan juga tadi lihat dengan kita sudah bayar banyak debt, interest dan biaya beban bunga terus turun. Ini adalah waktu untuk kita bisa monetisasi semua investasi kita lakukan di JP. So basically tadi saya bilang itu profitabilitas KKR cuma selain dari distribusi, sekarang juga dari kawasan industri JP. Dan tetap kita bisa bayar dividen ke pemegang saham dengan payout ratio yang cukup bagus, dengan yield-nya quite good, lebih dari 4%. Ya, ini adalah satu summary saya mau sampaikan. Over to you, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suresh atas pemaparannya. Dan mungkin di sini kita mempersilahkan ya Bapak dan Ibu yang sudah join di webinar pagi hari ini. Kalaupun ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar atau di kolom Q&A. Dan sebelumnya dari AKR, baik Pak Suresh dan juga Ibu Diana, apakah ada tambahan ataupun kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab? Ya, bagaimana? silakan Pak, kita bisa ke question and answer. Untuk answer berapa question yang ada di chat box atau orang mau bicara, tanya. Oke, ya terima kasih. Jadi
mungkin di sini ada pertanyaan ya awal yang menanyakan bagaimana target kontribusi recurring income Akra dalam 5 tahun ke depan ini, Pak. Mungkin untuk pertanyaan pertama ya, Pak, seperti apa? Silakan Pak Suri. Ya. Tadi kalau lihat yang bisnis model AKR itu selain cuma jualan tanah, kita juga dapat banyak recurring income ya dari utilitas dan semuanya dari customer. Di grafik tadi saya tunjukin kontribusi dari JP bisa menjadi lebih dari 30% dari profitabilitas AKR. Perkiraan saya 20% dari penjualan lahan, 10% dari recurring income dari utilitas. Tapi dengan proyek-proyek seperti Freeport nanti masuk ke JP dalam waktu 5-10 tahun, mungkin bisa 50-50 lah. Penjualan lahannya 50%, dari utilitas 50%. Itu adalah strategi kenapa kita mau cari investor seperti di industri 4.0, medium dan heavy industry. Dan sekarang AKR JP sudah punya semua izin, seperti izin untuk pembangkit listrik sampai 515 megawatt. Kita mau juga bangun pelabuhan sampai 4,7 kilo pelabuhannya yang bisa handle banyak kargo. So basically ada banyak prospek ke depan. Tapi kalau dari grafik tadi 30% dari profitabilitas AKR bisa dari proyek JP dalam waktu 5 tahun, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Suresh. Dan pertanyaan selanjutnya di sini ada yang menanyakan pendapatan semester 1 naik 7%, tapi laba naik 27%. Nah, bagaimana nih strategi dari Akra dalam efisiensi biaya? Ya. Mungkin silakan Pak Suresh. Ya, betul. Kalau tadi di profit and loss account per semester 1, profit dari gross margin naik 7%, gross profit, tapi income from operation juga naik sekitar 15%, dan profit ke pemegang saham juga naik 27%. Biaya-biaya kita turunin adalah selain sekarang dengan pandemi ya, kita pakai banyak teknologi, biaya-biaya untuk marketing dan juga untuk operation sekarang sudah turun. Banyak orang ada traveling, mungkin juga ada ketat untuk biaya-biaya lainnya. Tadi kita lihat yang AKR juga udah bayar banyak hutang. Dengan itu interest cost AKR juga turun dari 88 miliar cuma menjadi 18 miliar di 6 bulan 2021. Itu juga contribute untuk profitability growth-nya. Di semester 2 kita lihat dengan penjualan biasa di semester 2 penjualan BBM dan kimia juga naik. Misalnya di quarter 1 penjualan BBM itu pengaruh dari banjir di Kalimantan, Sumatera gitu. Tapi dengan banyak produksi di mining industry terus semester 2 prediksinya naik dengan harga batu bara dan itu naik. Kita lihat di prospek untuk quarter semester 2 juga pendapatan juga naik dan juga gross profitnya bisa naik, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Suresh, dan mungkin semoga tadi jawaban dari Pak Suresh sudah bisa ya cover semua pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya di sini ada yang menanyakan lagi Pak, apakah bisnis perdagangan dan distribusi kimia dasar akan terpengaruh oleh kebijakan PPKM darurat Jawa Bali selama kuartal ketiga ke depan? Ya. Seperti itu Pak. Silakan ya. Pak Suresh. Kalau di AKR sebagai industri di energi dan logistik, kita masuk ke sektor kritikal, Pak. So basically tidak ada hambatan untuk operation. Dan juga di waktu PPKM, industri tetap bisa jalan. Mungkin ada banyak karyawan dan mungkin orang-orang nggak bisa kemana-mana, tapi industri tetap jalan. Untuk ini konsumsi BBM dan juga chemical di industri tetap di Juli dan Agustus kita lihat trennya masih oke, normal, tidak ada gangguan sama sekali. Cuman yang untuk gangguan adalah di retail. Kalau bisnisnya seperti BBM retail, kita ada pompa bensin AKR dan juga pompa bensin BP, itu mungkin penjualannya turun sekitar 30-35% banding dengan periode yang di quarter 2. Tapi dengan PPKM nanti mungkin bisa lebih ringan ya. Kita lihat mungkin mobil-mobil kendaraan nanti bisa jalan. Tapi kontribusi dari retail sangat kecil, di bawah 3-4% ke profitabilitas AKR.
Untuk ininya kita lihat tidak ada pengaruh ke profitabilitas AKR di kuartal semester 3. Industri business to business tetap jalan, kawasan industri itu adalah proyek nasional dan strategik tetap jalan, tidak ada sama sekali pengaruh dari PPKM untuk bisnisnya supply ke industri, Pak. Cuma untuk retail, tapi itu kontribusi sangat kecil. Oke, baik, terima kasih Pak Suris. Pertanyaan selanjutnya Pak, di sini dengan tren kendaraan listrik ya, ini menyangkut bisnis dari Akra ya, dari apa namanya sisi SPBU-nya ya. Tadi juga sempat ada gambar bahwa AKR sendiri di SPBU-nya ada tempat charging-nya untuk kendaraan listrik. Nah, bagaimana dengan hal tersebut Pak? Untuk pandangan Akra ke depan, untuk khususnya mungkin di sini kalau boleh saya tafsirkan mungkin bagaimana pandangan bisnis SPBU dari Akra. Silakan Pak Suris. Terima kasih. Ya, kalau bisnis AKR untuk SPBU, the joint venture dengan BP ya, kita ada rencana untuk buka kita 350 SPBU di Indonesia dalam waktu 8-10 tahun. Tahun 2021 kita jalanin konstruksi dan ekspansi. Kita buka sekitar 20 SPBU di tahun 2021. Ya, mungkin dari 16 SPBU, akhir tahun kira-kira 30-35 SPBU sudah jalan dan operasi. Selain di Jawa, Jakarta, dan Surabaya, kita juga buka banyak sekarang di Bandung, juga di Malang, dan ada beberapa SPBU kita buka di jalan tol juga. Jalan tol di Jawa ya. So basically proyek-proyek seperti ini tetap jalan. Dengan sekarang tahun 2021 kita sudah tanda tangan berapa kontrak dengan warlaba atau franchisee, yang mana dia juga kerjasama dengan BP AKR untuk bangun SPBU ya. Itu untuk konsepnya DODO, Dealer Owned Dealer Operated. Khususnya untuk apa namanya proyek-proyek seperti electric vehicle charging. Kita lihat sekarang jumlah mobil di Indonesia masih sangat kecil ya. Mungkin populasi electric vehicle. Tapi dalam waktu 3-5 tahun, prediksi ada banyak mobil mungkin bisa menjadi electric vehicle dengan teknologi baterai juga baik. So dalam waktu 3-5 tahun, kita bisa tambah charging point-nya di SPBU AKR BP. Selain di kota-kota besar, juga di jalan tol, yang mana orang mau charging bisa. BP sebagai perusahaan sudah punya teknologi, dia sudah lakukan charging station di semua tempatnya di Eropa, di Amerika, dan China juga. Dan dia juga ada rencana untuk bawa itu ke Indonesia. So basically semua pompa bensin BP AKR sudah disediakan fasilitas nanti untuk lengkap termasuk electric vehicle charging, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Suris. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ini menyangkut laporan keuangan tahun 2020, Pak. Jadi di sini ada yang nanyakan, kenapa laporan keuangan tahun 2020 beban umum dan administrasi meningkat hampir 100 miliar rupiah? Mungkin boleh dijelaskan, Pak. Ya. Di tahun 2020 yang laporan tahunan, itu ada aspeknya di General and Administration Expenses, itu juga ada mengenai salary dan benefit lah. Dengan jumlah karyawan kita tambah di SPBU dan juga di beberapa proyek di seperti JP, ya cost-nya untuk salary dan ke administration expense juga naik di tahun 2020 sekitar 18%. Juga di AKR, waktu kita kompensasi ke karyawan kita kompensasi cuman bukan dari gaji, juga dari bonus dan juga dari benefit lainnya. Dengan variable juga, fixed dan variable. So tahun 2020 dengan profit naiknya jam lebih dari 30%. Ya, variable portion component of the cost juga naik, Pak. Untuk ini tahun lalu beban umum dan administrasi naik. Itu adalah langsung ada hubungan dengan profitabilitas AKR dan juga performance karyawan AKR. So selain dari fixed salary, dia juga dapat performance bonus dan juga variable salary. Dua aspek. Satu, kita tambah berapa karyawan, dan yang kedua juga ada variable salary dan benefit. Itu contribute ke beban umum dan administrasi naik. Tapi tahun ini bisa lihat juga cost-nya kita sudah control di semester 1, dan itu juga bisa contribute ke profit growth-nya AKR. Ya.
Terima kasih Pak Suris. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, ada yang menanyakan, apakah sumber pendapatan JP mayoritas berasal dari penjualan lahan atau recurring income? Mungkin di sini boleh minta tolong dijelaskan kembali Pak, bagaimana skema recurring income dari JP ke depan. Ya. Silakan Pak Suris. Ya, Fiona, you bisa sharing yang slide-nya income dari JP. Seperti kita lihat di semester 1, penjualan lahan yang paling besar untuk kontribusi dari JP. Biasanya waktu proyek seperti kawasan industri jalan, waktu 5-10 tahun, banyak pendapatan dari penjualan lahan. Tapi saya bilang, kalau kita bisa dapat portfolio investor atau mungkin ke tenant-tenant yang seperti industri, heavy industry, medium industry, mungkin setelah 5 tahun, kita lihat trennya recurring income naik, penjualan lahan, mungkin lahannya cuma batas 1.000 hektar kan, mungkin itu udah habisin tanah, nanti income-nya adalah dari recurring income. Itu adalah strategi AKR dan Pelindo. Dalam waktu 10 tahun yang pertama, kita mungkin jual banyaknya lahan, dapat banyak tenant-tenant yang sudah operate, yang butuh listrik, air, dan semuanya. So, trennya adalah waktu penjualan lahan turun, recurring income mau naik. So, basically ini adalah skema yang kita bikin untuk JP, yang mana kita tidur aja dapat income lah. Gak usah mungkin cari-cari itu. Cuma tidur aja mungkin dapat income dari listrik, air, pelabuhan, dan semuanya. Ini adalah konsepnya JP. Bukan seperti yang real estate developer lainnya, yang cuma dapat income dari penjualan lahan doang. Habis lahannya harus cari lahan lagi. Bukan. Ini proyek JP kita bangun dari awal sebagai proyek untuk recurring income, Pak. Oke, terima kasih Pak Suris. Dan mungkin pertanyaan dari saya pribadi ya mungkin ya Pak ya. Kalau melihat ya dari JP dan juga prospek ini ya dengan adanya potensi penjualan atau penyewaan lahan seperti ini di kawasan industri JP, apakah dari Akra sendiri ke depannya akan baik jangka pendek atau jangka panjang akan melirik ke kawasan lain Pak untuk dijadikan JP selanjutnya? Sementara kita fokus untuk develop project JP yang sudah dapat semua fasilitas KIK dan semuanya Pak ya. Kita punya lahan yang cukup besar. Project JP termasuk kawasan industri dan pelabuhan sudah sampai 2.200 hektar. Ya, untuk dalam waktu 5 tahun ke depan kita mungkin fokus untuk bisnisnya AKR seperti di trading and distribution, develop retail network. Kita juga ada proyeknya dengan BP untuk Aftur. Sekarang kita sudah tanda tangan joint venture untuk gas ya. Tapi ada prospek untuk LNG ke depan. Mungkin ini adalah opportunity yang ada di JP dan proyek-proyek AKR mungkin kita fokus di situ. Tapi dengan cash-nya 2 triliun, siapa tahu mungkin ada opportunity untuk M&A di bisnis-bisnis itu bisa lihat. Tapi untuk sementara belum ada Pak. Kita fokus di proyek-proyek ini yang bisa bawa banyak manfaat untuk shareholder kita. Oke, terima kasih banyak Pak Suris. Mungkin di sini juga ada pertanyaan ya Pak ya. Untuk perkembangan data center AKR, apakah akan menghandle data dari JP secara keseluruhan? Mungkin boleh dijelaskan. Ya, itu ada satu fokus area di JP KIK di Industri 4.0. Untuk data center, selain dia butuh lahan yang di kawasan industri JP, satu aspek yang di data center adalah listrik ya. Dan sekarang dengan trennya adalah green energy. Banyak orang sekarang minta energi bukan dari batu bara atau dari fossil fuel, tapi dari renewable energy. So basically di depan kita juga udah planning untuk masuk ke renewable energy dengan solar panel di rooftop, di water body. Dan juga tadi saya bilang Bank Indonesia juga sebagai tenant sudah masuk ke JP. Satu aspek dia juga mau lakukan di JP adalah untuk bangun data center. Nah, pasti di depan kita juga mau buka berapa area atau mungkin cluster untuk data center dan teknologi industri 4.0 dan dengan fasilitas semua termasuk telekomunikasi, data kabel dan semuanya tetap bisa menjadi satu tempat untuk tarik investor dari data center juga ke JP. Tapi dengan investasi kita di renewable energy pasti itu satu plus point lah untuk tarik investor untuk data center di JP. Oke, terima kasih Pak Suris. Dan mungkin di sini ada pertanyaan ya,
terkait dengan Freeport tadi ya Pak ya, yang sudah bisa dikatakan sudah pasti ya untuk membangun smelternya di kawasan JP. Untuk AKR sendiri, apakah ada perusahaan besar lain nih yang masih atau yang sedang diincar selanjutnya setelah Freeport? Jadi maksudnya mungkin apakah ada perusahaan yang setara atau sebesar Freeport yang mungkin saat ini sedang sedang diincar ya oleh Akra yang untuk di propose seperti itu? Iya Pak, mungkin kita ada banyak perminat untuk industri seperti di nikel. Nanti ke depan mungkin kita juga target untuk electric vehicle. Tapi untuk dalam waktu 6 bulan terakhir ya kita sudah bicara dengan berapa proyek yang di nikel Pak. Mungkin dia butuh kimia untuk proses nikel di JP. Mungkin dalam waktu 3-4 bulan terakhir itu sudah intensif bicara dengan proyek ini. Mudah-mudahan di semester 2 kita bisa tanda tangan proyek nikel. Tapi kita juga nanti mau fokus untuk industri di logam, termasuk mungkin stainless steel plant atau mungkin proyek-proyek seperti mirip seperti JP. Tapi itu semua butuh waktu. Tapi dengan proyeknya sudah dapat status sebagai KIK, banyak orang juga nunggu. Misalnya ini dapat fasilitas tadi saya bilang sampai tax holiday sampai 20 tahun. Atau bisa dapat banyak fasilitas lainnya. Itu juga bisa dapat banyak pertimbangan dari proyek-proyek yang besar di petrochemical, di juga proyek-proyek di logam lah. Dalam waktu 2-3 tahun ke depan nanti juga ada copper ya di JP. Itu juga bisa menjadi satu magnet untuk tarik investasi dari player di electric vehicle. Mudah-mudahan kita bisa coba di area di situ Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Suris. Jadi memang sesuai ya atau seiring dengan meningkatnya ya, juga prospek dari kebutuhan dari nikel dan juga nanti baterai listrik ya. Jadi itu yang diharapkan oleh Akra. Masalahnya kenapa banyak orang tarik juga? Cuma JP yang punya manfaatkan itu produsen baterai listrik untuk coba membangun pabriknya di lahan JP. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Ya Pak. Basically satu unggulan untuk JP. Mungkin di sini ada yang menanyakan Pak, sesuai dengan kinerja first half 2021, apakah target awal dari Akra sebelumnya untuk tahun ini apakah masih sama atau ada perubahan setelah rilis kinerja first half? Ya kita agak revise guidance kita yang kita udah kasih di bulan November. Tetap tahun ini profit AKR kita perkiraan bisa naik 16-18% banding dengan tahun 2020. Artinya kita target antara 1,05 triliun sampai 1,07 triliun tahun ini. Banding dengan 925 miliar yang kita targetin di tahun 2020 ya. Per Juni kita already sudah capai lebih dari 50% dari target kita tahun ini. Tidak ada revisi untuk earnings growth targetnya untuk tahun ini. Tetap kita genjotin 16-18% profit growth tahun ini, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Suris. Mungkin yang sudah dijelaskan juga ya oleh Akra, karena tadi memang saat ini ya yang sedang menjadi fokus Akra salah satunya itu di kawasan industri JP. Di sini ada yang menanyakan apakah bisnis lahan industri akan menjadi lini bisnis yang nantinya diandalkan oleh Akra ke depan. Mungkin boleh penjelasannya Pak Suri. Ya, dalam waktu 5-7 tahun yang terakhir ya proyeknya JP sudah jalan dengan Pelindo 3 sebagai partner. Tapi tadi saya bilang kita bukan seperti real estate developer yang cuma mau bikin kawasan industri, jualan gitu. Tapi kita fokus di JP adalah untuk bikin kawasan industri yang besar yang ada revenue dari penjualan lahan. Itu yang kita pakai untuk bangun semua utilitas dan lain-lainnya untuk dapat recurring income. Tadi saya udah cover juga kalau di JP dan juga AKR kita selalu juga lihat profilnya balance sheet juga. Kita nggak mau ambil banyak risiko untuk debt. Sama sekali tidak ada pinjaman di JP ya. Selain sekarang ada 500 miliar yang kita dapat fasilitas. Kalau JP sama sekali nggak ada pinjaman.
Dan juga kita lihat di prospeknya untuk JP ke depan untuk recurring income sangat bagus. So basically bukan kita lihat cuma lahan sebagai satu sektor atau lini seperti real estate developer. Itu bisa menjadi satu significant contributor ke profit growth-nya AKR. Tapi yang revenue kita dapat dari penjualan lahan, kita pakai untuk bangun utilitas. Dengan itu kita gak butuh dana dari pemegang saham. Tidak ada right issue dari pemegang saham. Yang kedua, kita gak mau banyak hutang di AKR Koperindo. Ya, kita tetap bisa jaga debt gearing ratio kita. 3, tetap ada dividen ke pemegang saham. Tidak kurangin dividennya. Dengan 3 aspek ini, itu dapat dari mana? Dari penjualan lahan. Kita sudah invest sampai 7 triliun di JP. Ini ada di balance sheet-nya AKR sekarang. Kalau kita bisa monetize aset ini, dapat income-nya sekitar 15 sampai 20 triliun. Itu cukup untuk semua aspeknya JP dan semua utilitas yang kita bangun. So ini adalah strategi. So basically to answer the question, yes, revenue dari land sale bisa menjadi satu big component of earning dari AKR dalam waktu 5 tahun, mungkin 8 tahun. Nanti sudah habisin tanah 1.000 hektar atau 1.200 hektar, nanti adalah income dari recurring income. Itu yang menjadi satu source of income ke AKR, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Suresh. Dan mungkin ini menyambung ya pertanyaan yang sebelumnya. Bagaimana kondisi core bisnis Akra sendiri, Pak? Samping JP yang saat ini memang masih dan terus berkembang. Yep. Silakan Pak Suresh. Betul. So basically tadi kita lihat di semester 1 2021 juga penjualan chemical sudah naik 17% banding period yang sama di tahun 2020. Dan juga dengan permintaan chemical di beberapa industri termasuk smelter, termasuk rayon dan semua itu lihat itu di semester 2 juga prospek untuk chemical bisa grow double digit. Kalau bicara BBM tahun ini kita target sekitar 2,5 juta kiloliter penjualan petroleum ya BBM. Itu naik sekitar 8% banding period yang sama tahun lalu. Dengan semester 2 biasanya ada banyak permintaan solar dari industri batubara, mining dan mineral. Tahun ini kita lihat yang banyak perusahaan-perusahaan batubara sudah dapat target yang lebih tinggi di semester 2. Dengan harga batubara dengan rekor ya, pasti ada banyak perusahaan yang tambang batubara butuh solar banyak. Mudah-mudahan dalam semester 2 kita bisa supply lebih besar BBM ke sektor pertambangan. Yang kedua, tadi saya bilang itu mungkin di dalam waktu kuartal 2 itu ada isu untuk retail. Tapi mudah-mudahan kalau COVID sudah itu ya handle dan juga PPKM sudah mulai relaksasi, kontribusi dari retail di semester 2 juga bisa meningkat, Pak. Tetap ada growth-nya di trading and distribution business di semester 2. Dan tadi saya bilang kita agak kurangin profit growth-nya tahun ini. Tetap bisa maintain profit growth. Mudah-mudahan kalau bisa dapat penjualan lahan ya dengan marketing yang kita lakukan, saya lihat prospeknya di semester 2 dan juga semester 1 2022 penjualan lahan bisa meningkat. Ya, terima kasih Pak Suresh. Jadi di samping dari sektor atau dari bagian ini ya lahan industri ya oleh JP yang masih berkembang, ternyata memang berbisnis dari Akra dari AKR sendiri masih melihat adanya peluang ya untuk mencatatkan kinerja yang positif di tahun ini. Yep. Ya, mungkin itu pertanyaan terakhir dari para attendee atau dari para audiens, dan mungkin kita udah masuk ke penghujung acara nih Pak Suresh dan Bu Diana. Jadi mungkin saya ucapkan sebelumnya terima kasih atas kesediaan Pak Suresh dan juga Ibu Diana untuk gabung bersama kami di Philip Morning Market Call pagi hari ini dan juga menjelaskan banyak sekali tentang capaian dan juga target dari Akra di tahun ini dan mungkin untuk tahun ke depan. Terima kasih Pak Suresh atas waktunya. Ucapkan terima kasih banyak Pak, untuk Bu Diana. Terima kasih Pak Dasti. Ya, terima kasih banyak dan sehat selalu bagi Bapak Ibu sekalian. Oke, dan mungkin untuk para peserta dan juga
audiens dari Philip Morning Market Call pagi hari ini kami ingatkan kembali ya untuk tetap menyaksikan ya Philip Morning Market Call edisi setiap harinya yang kita akan bawakan mulai pukul 8.30 sampai 9.30 dan pastikan untuk tetap ikut Philip Morning Market Call karena di tiap hari kita akan ada trading idea yang mungkin cocok dan juga layak untuk Bapak dan Ibu sekalian pilih. Terima kasih atas waktu dan juga atensinya. Saya ucapkan selamat pagi dan sehat selalu bagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak.